Oke, selamat sore adik-adik dimanapun berada. Kembali bertemu dengan Bang JJ dalam pembahasan soal-soal larutan penyangga. Oke, kita perhatikan soal nomor 1. Campuran larutan di bawah ini yang merupakan penyangga. Nah, pertama kita bahas dulu syaratnya. Ya, syarat larutan penyangga haruslah ada di dalam campuran itu asam lemah atau basa lemah dan konjugasinya. Nah, konjugasinya ini bagaimana cara melihatnya? Nanti mereka itu, zat yang dua ini punya beda satu H positif. Nah, seperti itu. Kemudian caranya nanti kita sepakat dulu. Setiap ion yang kuat itu kita coret, kita hapus. Dihapus atau dicoret lah istilahnya. Oke, nah perhatikan yang pertama. Option 1, di sini yang kuat adalah natrium. Sehingga HCN ada di dalamnya dan Cn-. Nah, kemudian yang kedua, siapa yang kuat di sini? Natrium. Berarti di dalamnya ada HCOOH dan HCOO-. Yang ketiga, perhatikan nih, siapa yang kuat? Cl-. Berarti di dalamnya yang tinggal NH3 dan NH4 positif. Yang keempat, apakah ada yang kuat? Kita lihat, natrium kuat. Nih, kita coret dua-duanya. Berarti tinggal H2PO4 min dan HPO4 2 min. Nah, perhatikan semua ini mempunyai satu beda H positif. Ini juga mempunyai satu beda H positif. Di sini nggak ada. Ini hanya 3, hanya 4. Punya beda 1 H. Ini juga demikian. Nah, berarti ini semua punya beda 1 H positif. Maka jawabannya semua benar. Itu kunci jawabannya adalah E. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 2. Campuran berikut yang menghasilkan larutan penyangga yang bersifat asam. Berarti nanti di sini kita akan mencari adanya asam lemah dan basa konjugasinya. Nah, itu dia. Coba kita lihat, kita coret yang kuat. Yang A, Cl. Kuat. Berarti ini basa lemah dan asam konjugasi. Gak benar. Berarti ini salah. Ini mana yang kuat? Nih, Cl-. Kita buat nih positif. Berarti ini tidak berkonjugasi. Karena bukan berbeda 1 H positif. Salah. Ini kita coret yang C. Ini berarti yang C itu yang ada di dalamnya adalah HCOO- dan ini HCOOH. Yang ini
asam lemah, yang ini basa konjugasinya. Berarti jawabannya yang cocok adalah C. Maka kunci jawabannya C. Seperti itu adik-adik. Baik, kita lanjutkan soal nomor 3. Campuran berikut yang tidak mengalami atau yang tidak menghasilkan larutan penyangga. Berarti kita harus tahu syarat penyangga itu harus ada asam lemah atau basa lemah dan konjugasinya. Kita coret yang kuat atau berkonjugasi. Ya, larutan penyangga itu kedua zat beda satu H positif. Itu tadi kan di soal sebelumnya. Nah, kita coret Na. Berarti ini F min. Sehingga HF dan F min berbeda satu H positif. Ini adalah penyangga. Sama dengan larutan penyangga. Yang B, kita coret Cl. Berarti NH4 pos. Bedanya satu H positif. Nah, ya, ini tadi bedanya. Ini juga merupakan larutan penyangga. Ini kita coret Cl min. Tinggal NH4 pos. Perhatikan nih bedanya. Banyak sekali bedanya. Jadi ini bukan berbeda satu H positif, maka ini bukan larutan penyangga. Jadi jawabannya C. Kemudian nomor 4. Sebanyak 50 ml HCN 0,4 molar dicampur dengan 50 ml larutan kalsium cyanida 0,2 molar. Jika Ka diketahui, maka pH campuran tersebut. Nah, ingat ya, kembali saya ingatkan, pembuatan larutan penyangga itu ada dua, asam lemah atau basa lemah dan konjugasinya. Atau asam dan basa kita campur dan bersisa yang lemah. Nah, kalau seperti ini, lihat, kita coret dulu Ca, kalsium. Ini min, berarti ini berkonjugasi. Maka ini langsung kita pakai nanti untuk menghitung pH. Yang pertama, kita hitung dulu milimol HCN. Nah, volumenya 50 ml dikali 0,4 molar. Berapa ini? 20 milimol. Nah, ini. Kemudian kita hitung Cn min. Nah, di sini ada volumenya 50 ml dikali dulu indeksnya ini 2. Bang DJ buat lingkaran, baru dikali molarnya 0,2. Berapa ini? 20 milimol. Jadi di sini ada Ka, berarti ini larutan penyangga asam. Rumusnya Bang JJ tulis H positif sama dengan Ka dikali asam lemahnya, yaitu HCN, dibagi dengan basa konjugasinya Cn min. Sama dengan, ini 10 pangkat minus 5 Ka-nya. Nah, HCN yang ini, ini 20 milimol dibagi basa konjugasi 20 milimol. Ini mati. Berarti H positif 10 pangkat minus 5. Maka pH berapa? Kita minus log kan? Min log 10 pangkat min 5 adalah 5. Jadi jawabannya pH-nya 5, kuncinya bola. Oke adik-adik, kita lanjutkan soal berikutnya. Pak Nyoman membuat larutan penyangga dari 0,25 molar NH3 dan 0,2 molar N4Cl dengan volume masing-masing 1 liter nih. Jika pada larutan penyangga Pak Nyoman ditambahkan lagi 0,05 mol NaOH sebanyak 0,5 liter. Nah, maka pH larutan menjadi. Ingat, dalam rumus pH kita memakai satuan zat itu mol atau milimol. Bukanlah molar.
Jadi kita hitung dulu yang pertama. Nih, NH3. NH3 volumenya 1 liter, kita kali dengan 0,25. Berarti 0,25 mol. Nah, kemudian yang kedua, ini kita coret. Berarti adanya jadinya N4 pos, karena ini kuat. Berarti NH4 positif, itu volumenya tadi mereka masing-masing 1 liter dikali 0,2. Berarti 0,20. Kita samakan desimalnya. Terus ke dalam campuran ini ditambahkan NaOH. Na kuat. Berarti tinggal OH negatif. Maka OH negatif itu sama dengan, nah ini mol. Langsung 0,05 mol. Nah, kita tanda dulu. Ini merupakan basa lemah. Ini merupakan asam konjugasinya. Ditambahkan suatu basa, maka ini bereaksi dengan asam. Bereaksi dengan asam, yaitu NH4 pos. Kita buatlah persamaan reaksinya. Nah, Bang JJ buat di sini. Ya, OH- ini akan bereaksi dengan asam konjugasi ini, yaitu NH4 pos. Maka akan dihasilkan nanti, gampang adik-adik, H positif dari sini akan ditransfer ke OH-, terbentuklah H2O. Hanya kurangin 1, H positif menjadi NH3. Jadi pada keadaan mula-mula, OH- tadi 0,05 mol. Ini 0,20. NH3 0,25 mol. Nah, di sini terjadi bereaksi, nanti sisa siapa saat setimbang dan siapa yang terbentuk. Kalau kita perhatikan, berarti kan ini habis. Berarti di sini 0, maka ini akan berkurang 0,05. Jadi kalau seperti ini adik-adik, koefisien pasti 1:1 semua. Maka ini pun berkurang sama halnya dengan OH- 0,05. Kemudian ini akan terbentuk 0,05. Pada akhirnya NH4 pos kita kurangin ini 20 kurang 5, 15. Berarti 0,15 mol. NH3 jadi nambah. Nah, itulah penyangga itu. Kalau ditambah sedikit basa, akan dilawan dengan asam. Nanti sebaliknya, kalau asam ditambah akan bereaksi dengan basa. Nah, di sini menjadi berapa adik-adik? 0,25 tambah 5, 30 mol. Nah, baru kita hitung pH-nya. Nah, kita lanjutkan. Di sini ada Ka atau Kb? Kb, berarti ini penyangga basa. OH- sama dengan Kb dikali basa lemahnya, yaitu NH3. Nanti yang di sini ya, dibagi dengan NH4 pos, konjugasinya. Kb-nya berapa? 10 pangkat minus 5. NH3 yang ini, 0,30. Yang NH4 pos ini, berarti ini 0,15. Desimalnya sama, 30 bagi 15 dapat 2. Berarti 2 kali 10 pangkat minus 5. Maka pOH-nya sama dengan min log kan. Berarti 5 dikurang log 2. pH, adik-adik udah tahu, 14 kurang pOH. 14 kurang 5, 9. Kurang min, jadi pos. Ini log 2. Jadi jawabannya adalah 9 tambah log 2. D. Nah, seperti itu adik-adik. Baik.
Selanjutnya, kita lanjutkan soal nomor 6. Suatu larutan penyangga terdiri dari campuran asam asetat dan natrium asetat, mempunyai pH 6. Pertanyaan, perbandingan volume asam asetat dengan natrium asetat. Nah, jadi pertama, kita lihat nih ada pH sebesar 6. Maka, dari pH lebih kecil dari 7, yaitu 6, kita di sini menghitung H positif. Ya, H positif. 10 pangkat minus pH. Berapa jadinya? 10 pangkat minus 6. Nah, seperti itu. Jadi sekarang kita hitung dulu komponennya. CH3COOH, asam asetat ini, kita misalkan aja A mililiter. Kalikan dengan molarnya 0,01 molar. Berarti kita dapat 0,01 A milimol. Seperti itu kan? Kemudian zat yang satu lagi, ini kita coret. Berarti tinggal ion ini. Ion CH3COO-, misalkan B mililiter. Dikali 0,10 kita buat, supaya desimalnya sama. Berarti 0,10 B milimol. Seperti itu. Nah, ini larutan penyangga apa? pH di bawah 7. Ya kan? Berarti ini larutan penyangga asam. Dengan rumus H positif sama dengan Ka dikali asam lemahnya, yaitu CH3COOH, dibagi dengan basa konjugasinya CH3COO-. Tinggal kita masukkan saja H positif 10 pangkat minus 6 sama dengan Ka 10 pangkat minus 5 dikali asam asetatnya 0,01A. Ini basa konjugasinya 0,10B. Perhatikan, ini kan kalau dibuang desimalnya 1/10. 1/10 itu berarti 10 pangkat minus 1. Ini berarti 10 pangkat minus 6. Ini juga 10 pangkat minus 6 pindah ke kiri menjadi per 10 pangkat minus 6. Nah, ini A banding B. Nah, berarti A banding B sama dengan, ini kan 1. Berarti kita buat yang pas 1 banding 1. Berarti jawabannya A yang ini. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, baiklah. Sekarang kita lanjutkan saja soal nomor 7. Nah, masih tentang juga ini campuran yang lemah dengan konjugasinya. Perhatikan, jika X gram ya, natrium asetat Mr ada yang dicampur dengan 1 liter larutan asam, bukan natrium asetat, natrium format dengan 1 liter larutan asam format 0,1 molar. Ka ada menghasilkan larutan penyangga sama dengan 5 pH. Berapakah harga X? Nah, jadi pertama dari pH ini dulu. Berarti ini larutan penyangga asam karena di bawah 7 pH. Maka pH 5 ini kita arahkan mencari apa? H positif. 10 pangkat minus 5. Kemudian kita buat lagi ini. Sini kita coret yang kuat ini. Berarti kita mendapat HCOO- sama dengan berapa mol? Gram, yaitu X, dibagi 68. Inilah mol si ion format ini. Terus ini asam formatnya HCOOH sama dengan 1 liter dikali dengan 0,1 molar. Berarti 0,1 mol. Nah, inilah komponennya.
Nah, larutan penyangga ini kan penyangga asam. Berarti H positif sama dengan Ka dikali asam lemahnya ini HCOOH. Ini kan asam lemah. Bahasa konjugasinya beda 1 H positif mereka ini. Berarti ini HCOO-. Yuk, kita masukkan harga-harganya. H positif 10 pangkat minus 5. Ka-nya mana? Oh, 10 pangkat minus 6. HCOOH 0,1 mol per X bagi 68. Nah, kita mau menghitung X ini. Ya, menghitung X. X kita pindahkanlah ke ruas kiri. X sama dengan, ini kita tulis dulu. Berarti 10 pangkat minus 7. Kita pindahkan ini. Ya kan? 10 pangkat minus 5 menjadi 10 pangkat 5. 68 bisa naik ke atas kali 68. Maka X sama dengan, ini 2 desimal nih. Jadi 0,68 gram. Inilah jawaban soal nomor 7. Mana dia? Oh, ini. Entok. E. Baik, kita lanjutkan soal nomor 8. Banyaknya amonium sulfat yang dilarutkan dalam 200 ml larutan amonia 0,1 molar agar pH-nya 9 tambah log 2. Nah, berapa banyaknya amonium sulfat itu? Nah, sekarang kita misalkan, ya, amonium sulfat itu ini misalkan adalah X gram. Ini misalkan X gram, miligram. Berarti kita bagi dengan MR, X bagi, nah, MR-nya ini nanti kalau kamu hitung semuanya, ini punya MR 132. Berarti miligram ini kita bagi 132 sudah dapat milimol. Oke. Sehingga nanti komponennya itu ini kita coret. Dapat kita NH4 pos. Jadi NH4 pos yang ada di dalam campuran ini, nah, ingat ada indeksnya 2 nih. Berarti 2 kali X per 132. Oke, sama-sama kita bagi 2. Berarti X per berapa itu? 66. Ya kan? Inilah milimolnya. Sementara NH3 kita lihat 200 ml ini dikali molarnya 0,1 sama dengan 20 milimol. Nah, berdasarkan pH ini kan di atas 7. 9 tambah log 2. Berarti kita mengarahkan ke pOH sama dengan 14 kurang 9, 5. Kurang positif jadi kurang log 2. Maka kita mendapatkan OH negatif sama dengan itu 2 kali 10 pangkat minus 5. Nah, inilah yang diketahui data-datanya. Nah, karena pH tadi di atas 7, berarti ini merupakan larutan penyangga basa dengan rumus Kb dikali basa lemahnya, dalam hal ini NH3, dibagi asam konjugasinya, dalam hal ini NH4 pos. Mari kita hitung. OH-nya 2 kali 10 pangkat minus 5 sama dengan Kb-nya 10 pangkat minus 5. NH3-nya ini 20 milimol. NH4 pos X per 66. Wah, ini kita coret dulu, sama bisa dimatikan.
Ya. Ini juga mati bagi 2, 10. Pindahkan X, ini kan penyebut, pindah ke kiri. X sama dengan, nah ya, 10 dikali 66 ini naik ke atas. Berarti kita kalikan dapatnya 660 miligram. Inilah jawabannya. Berarti jawabannya bola. Nah, seperti itu adik-adik. Baiklah, sekarang kita lanjutkan soal nomor 9. Masih dengan yang lemah dan konjugasi. Nomor 9, konsentrasi larutan NH4Cl yang harus ditambahkan ke dalam 100 ml larutan amonia 0,2 m agar dihasilkan pH 9 kurang log 2. Yuk kita dari pH dulu lah ya. Nah, yang pertama pH-nya berapa? 9 kurang log 2. Di atas 7 ini kan? Berarti kita bawa ke pOH. 14 kurang pH. 14 kurang 9, 5. Kurang-kurang jadi tambah. Nah, di sini kita mendapat OH negatif. Nah, di sini berarti ini karena positif jangan 2, tapi 1/2 atau setengah dikali 10 pangkat minus 5. Sudah dapat dari pH. Kemudian ini kan kuat. Ya kan? Kita misalkan aja ini A molar. Berarti ini kita coret, maka kita mendapatkan NH4 positif. NH4 positifnya berarti 100 ml dikali A. Berarti 100 A milimol. Gitu. Zat yang satu lagi yaitu NH3 ini. NH3, ya kan? Berapa volumenya? 100 juga. Dikali dengan molarnya 0,2. Berapa ini adik-adik? 20 ya? 20 milimol. Nah, ini larutan penyangga kan? Berkonjugasi. Jadi larutan penyangga basah. Karena pH-nya di atas 7 juga. Rumusnya OH- sama dengan Kb. Dikali basa lemahnya di sini NH3. Asam konjugasinya NH4 positif. Yuk kita selesaikan. OH-nya ini setengah dikali 10 pangkat minus 5 sama dengan Kb. Wow, 10 pangkat minus 5 juga. NH3 20. NH4 pos 100A. Nah, ini bisa mati. A-nya kita pindahin dulu kemari. Bisa kan? Berarti A ini sama dengan ya, 2 kalikan ke sini 40 per 100. Berapa ini adik-adik? Mati nolnya 4/10 itu 0,4. Berarti satuannya tadi molar, jawabannya 0,4 molar, yaitu C. Nah, seperti itu. Baik adik-adik, untuk nomor 10 ini udah beda. Karena di sini, kita baca dulu, 100 ml larutan asam klorida dicampur dengan 200 ml larutan NH3. Ini asam, ini basa, terjadi reaksi. Kita lihat apakah nanti yang lemah CNH3 akan bersisa. Kalau bersisa terjadi penyangga. Kita lihat. Langsung kita coret dulu yang kuat. Berarti di sini kita mendapat H positif. Langsung kita buat dulu reaksinya. Maka terjadi reaksi H positif dengan basa lemah, yaitu NH3. Nah, apa yang terjadi? Maka H positifnya akan diikat NH3 menjadi ion amonium NH4 pos. Kita buat komposisi mula-mulanya. Mula-mula ini 100 dikali 0,2. Ya. Berapa itu? 20. Apa satuannya? Milimol. NH3 200 kali 0,4. 200 kali 4 800. 1 desimal berarti 80 milimol. Ini pada keadaan mula-mula belum ada 0.
maka akan terjadi reaksi, bereaksi. Ya. Oke. Nah, ini kita lihat, berarti H positif kan ini lebih kecil, akan berkurang 20, sisanya nanti nggak ada, dia habis, no. Ini semua 1:1. Berarti ini berkurang 20, ini akan terbentuk 20. Maka pada akhirnya kita kurangkan, ini 60 milimol. Oke. Ini 0 tambah 20, 20 milimol. Oke, ini penyangga apa jadinya yang ada di sini? Ini basa lemah dan asam konjugasinya. Berarti penyangga basa. Rumus penyangga basa OH negatif atau OH min sama dengan Kb dikali basa lemahnya yaitu NH3 bagi asam konjugasinya NH4 positif. Nah, kita hitunglah. Kb-nya berapa? 10 pangkat minus 5. Pada keadaan setimbang NH3 tinggal ini 60. Masukkan sini. NH4 pos terbentuk 20 bagi 20. Ini berapa? 3. Berarti OH min 3 kali 10 pangkat minus 5. Maka POH sama dengan min log kan lah ini. Berarti 5 dikurang log 3. Nah, belum selesai pH sekarang. pH sama dengan 14 kurang POH. 14 kurang 5. 9. Kurang min jadi tambah log 3. Nah, seperti itu adik-adik. Ternyata jawabannya dodol atau D. Baik, kita masuk ke soal nomor 11. Pada pencampuran 50 ml asam formiat dengan NaOH. Nah, ini asam nih basah. Nah, apakah nanti yang lemah ini kan ada Ka, akan bersisa. Kalau bersisa berarti nanti larutan penyangga asam. Nah, kita buat aja. Ini terjadi reaksi kalau begini. Bukan seperti tadi. Berkonjugasi. Nah, kita lihat asam format itu formiat rumusnya HCOOH. Bereaksi dengan NaOH, Na-nya kita coret, ini negatif. Berarti dengan OH negatif. Sama dengan membentuk H positif dari sini akan ditransfer kemari. Berarti menjadi ion negatif HCOO min. Ini H positifnya masuk terikat dengan OH min membentuk H2O. Nah, kita buat mula-mula bereaksi sisa pada saat setimbang nanti. Oke. Ini 50 kali 66. Gini aja dulu. 5 kali 6 330 ya. Berarti 3.300. 2 desimal. Berarti 33 milimol. Nah, ini kita kalikan 25 kali 1,2 itu 30 kan? 30 milimol. Nah, ion ini belum ada. No. Dari sini kelihatan bahwasanya OH min akan habis. Kenapa bisa habis? Karena dia bereaksi 30. Ini pindah kemari, berkurang juga lah 30 karena mereka 1:1. Ini pun 1:1 kemari, terbentuklah 30 milimol. Pada akhirnya, bersisalah asam lemah ini 3 milimol, ya kan? Dikurangkan. 0 tambah 30, 30 milimol. Maka terjadilah larutan penyangga, kita hitung pH-nya. Penyangga asam H positif dan ini ada Ka. Kalau Kb tadi OH min. Asam lemahnya mana di sini? Oh ini HCOOH. Dibagi dengan konjugasinya HCOO min. Kita hitung langsung. Kb 10 pangkat minus 4. Ini jangan kebalik, HCOOH yang ini, T3. Per ion formatnya 30. Ini berapa? 10 pangkat minus 1. Berarti
hasilnya 10 pangkat minus 5. Wow, sudah gampang. Maka pH-nya tinggal minus logaritma kan 10 pangkat minus 5 yaitu 5. Jadi jawabannya pH sama dengan 5, D. Oke, adik-adik. Sudah mulai tahu ya? Nomor 12. Untuk membuat larutan penyangga pH sama dengan 5. Maka ke dalam 40 ml larutan asam asetat harus ditambah berapa mililiter NaOH. Nah, ini kita manfaatin tempat ya. Di sini kita bahas dulu pH ini. Kalau pH 5 berarti H positif berapa? 10 pangkat minus 5. Nah, ini terjadi reaksi ya, asam dengan basa. Berarti kita buat dulu persamaan reaksinya, asam asetat. Asam asetat itu CH3COOH. Bereaksi dengan NaOH, Na-nya kuat, kita tulis dalam reaksi OH-. Maka akan terbentuk nanti H positif ini akan pergi ke OH- sehingga terbentuk ion CH3COO- dan air H2O. Nah, kita buat mula-mula. Kan gampang. Asam asetat 40 kali 0,1 berarti 4 milimol. Nah, ini kita buat A, misalkan ini A mililiter. A mililiter dikali 0,2 berarti 0,2 A milimol. Nah, itu dia. Ini belum ada. Nanti bereaksi, siapa yang sisa kita lihat. Nah, ternyata dari sini nggak bisa deh. Dari pH. Nah, kalau pH-nya ini di bawah 7 bersifat asam, maka dari sini asam lemahlah yang sisa. Dalam hal ini asam lemah adalah asam asetat. Berarti OH- habis. Di sini habis. Maka berkurang 0,2 A. Ini 1:1 semua, ini berkurang 0,2 A. Ini terbentuk 0,2 A. Maka di sini bersisalah 4 dikurang 0,2 A. Di sini 0 tambah 0,2 A berarti 0,2 A. Oke? Nah, penyangga asam itu rumusnya H positif sama dengan Ka dikali asam lemahnya yaitu CH3COOH dibagi konjugasinya CH3 ya, COO-. Gitu. pH-nya tadi H positif 10 pangkat minus 5. Ka-nya mana ya? Oh ini, 10 pangkat minus 5. Asam asetat 4 kurang 0,2 A. Ion asetat 0,2 A. Ini mati sama. Ini pindahkan kemari. 0,2 A. Langsung ini pindah min menjadi pos 0,2 A sama dengan tinggal di ruas kanan 4. Oke. Nah, kita lanjut kemari. Berarti ini 0,4 A sama dengan 4. Berarti A sama dengan 4 per 0,4. Berapa adik-adik? Ya masing-masing kali 10 lah. 40 bagi 4 berarti 10 mililiter. Inilah jawabannya. Berarti jawabannya A. Oke adik-adik, sampai di sini dulu. Ya, itulah contoh soal dan penyelesaian yang Bang JJ buat. Nah, di sini saya buat lagi rekapitulasi tentang larutan penyangga teori yang lalu. Ingat, pembuatan penyangga itu dari soal-soal tadi, asam lemah dan basa konjugasi atau basa lemah dan asam konjugasi. Ini tidak terjadi reaksi adik-adik. Baru kalau asam dengan basa terjadi reaksi, harus bersisa yang lemah. Seperti di sini asam basa bersisa yang lemah. Kalau basa lemah bersisa, maka larutan penyangga basa pakai rumus ini. Kalau asam lemah yang sisa, larutan penyangga asam pakai rumus yang ini. Oke, baiklah adik-adik.
Mudah-mudahan adik-adik bisa mengerti tentang penyelesaian soal-soal larutan penyangga. Sampai di sini dulu. Bagi yang belum like dulu dan klik subscribe, tekan loncengnya supaya nanti kalau ada bahan-bahan dari Bang JJ, bahan pelajaran, adik bisa menerimanya. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa.